Manajemen perusahaan Konoha. Perusahaan dengan teknologi tercanggih nomor 1 di dunia. Belajar manajemen. Mboe 1. Manajemen perusahaan Konoha itu apa? Manajemen. Manajemen adalah proses untuk mengelola atau mengendalikan sesuatu atau seseorang. Definisi oleh Profesor Dekker. Manajemen adalah alat atau fungsi atau lembaga yang membuat organisasi mendapatkan kinerja. Paham sumber manajemen diri manusia, barang, dana uang, informasi, dengan benar gunakan itu secara maksimal, dan tercapai misi dan target. Semua kegiatan dan upaya untuk dapat hasil atau profit. Mboe 2. Manajer perusahaan Konoha itu siapa? Manajer adalah orang yang melakukan manajemen. Definisi oleh Profesor Dekker, orang yang bertanggung jawab untuk hasil kinerja organisasi. Di perusahaan Konoha, ada beberapa jabatan seperti Askabak, Kabak, Asmen, Sekmen dan lain-lain. Di dalam staf. Namun walaupun ada perbedaan nama jabatan, semua staf punya tanggung jawab terhadap hasil kerja organisasi dan memainkan peran manajemen. Fungsi semua staf adalah manajer meskipun nama dan jabatan berbeda. Penggolongan staf manajer perusahaan Konoha. Top level manajemen atau strategi level terdiri dari Direktur, CEO, Manajer, Sekmen. Middle level manajemen atau tactical level terdiri dari Manajer, Sekmen, Asmen, Kabak. Lower level manajemen atau operation level terdiri dari Asmen, Kabak, Askabak, Kasih. Top manajemen, peran, orang yang menduduki tingkat top, menentukan kebijakan, strategi, dan rencana manajemen, mengendalikan kebijakan dan lain-lain, untuk dilaksanakan oleh perusahaan secara keseluruhan. Memperjelas arah bisnis, membuat organisasi untuk mendorong bisnis ke arah yang seharusnya. Risk control untuk melanjutkan bisnis dengan stabil. Membuat sistem manajemen untuk melanjutkan bisnis dengan konsisten. Top manajemen, tugas. 1. Mempertimbangkan visi dan misi organisasi. 2. Menetapkan norma-norma seluruh organisasi. 3. Memelihara organisasi yang telah dikembangkan. 4. Mengembangkan sumber daya manusia di masa depan. 5. Mengurus urusan luar dengan customer, supplier, politik, dan masyarakat. 6. Mengikuti acara-acara resmi. 7. Memimpin diri saat kasus penting atau mendesak. Middle management, peran, orang yang anggota organisasi, sesuai dengan kebijakan, strategi, dan rencana manajemen mengendalikan divisi sendiri. Supaya pekerjaan organisasi dilakukan secara lancar dan stabil. Tidak ada peran tidak punya otorisasi untuk menentukan kebijakan, strategi, dan rencana seluruh perusahaan, atau mengubah kebijakan yang sudah ditentukan seenaknya. Tugas, menyampaikan kebijakan, strategi, dan rencana manajemen yang telah diputuskan oleh top manajemen kepada anggota di divisi. Memutuskan kebijakan dan lain-lain di divisinya sendiri berdasarkan kebijakan manajemen. Mengendalikan pekerjaan di divisi agar dilaksanakan dengan benar. Lower manager, peran, memimpin yang bekerja untuk operasi lapangan. Tidak ada peran tidak punya otorisasi untuk menentukan kebijakan, strategi, dan rencana di divisinya sendiri, atau mengubah kebijakan yang sudah ditentukan seenaknya. Tugas, menyampaikan kebijakan, strategi dan rencana divisi yang telah diputuskan kepada anggota di lapangan. Memutuskan taktik di divisi atau seksi sendiri berdasarkan kebijakan lebih atas kebijakan seluruh perusahaan. Kebijakan seluruh divisi. Kebijakan divisi sendiri harus konsisten. Mengendalikan pekerjaan di lapangan agar dilaksanakan dengan benar. Mboe 3. Peran kemampuan manajer perusahaan Konoha. Peran manajer. Pada dasarnya peran manajer yang harus memenuhi terhadap organisasi sama walaupun jangkauannya luas dan lingkup tanggung jawab berbeda. Pengaturan tujuan-tujuan termasuk masalah, pembuatan organisasi dan tim, evaluasi kinerja organisasi dan tim, pengembangan sumber daya manusia. Tugas utama adalah mendapatkan kinerja organisasi, memelihara, melanjutkan dengan memperkuat ke depannya. Peran manajer, pengaturan tujuan atau target. Tujuan manajemen adalah mengoperasikan organisasi sesuai target yang ditentukan. Untuk mengatur target, lebih efektif jika mengecek berdasarkan prinsip SMART.
Jika target yang telah ditentukan cukup dimengerti oleh anggota organisasi atau tim, itu mudah meningkatkan motivasi dan mempersatukan vektor arah harus pergi. Prinsip SMART. Spesifik, measurable terukur, attainable dapat dicapai, result based berdasarkan hasil, time oriented orientasi waktu yang tepat. Peran manajer, pengembangan organisasi, membuat sistem seperti penempatan sumber daya manusia, memperjelas job description, jalur komunikasi internal dan lain-lain, berdasarkan kebijakan strategi. Yang pentingnya buat sistem untuk stabilisasi jika pekerjaan bergantung pada orang. Itu bukan sistem. Evaluasi. Jika mengevaluasi peran dan tanggung jawab di dalam organisasi, kemajuan pencapaian target, kemampuan dan lain-lain, bisa ditemukan kekuatan dan kelemahan organisasi. Itu menjadi kesempatan untuk kaizen dan pertumbuhan. Cara evaluasi ada dua, yang secara objektif misal, sales, volume, rasio quality, dan secara subjektif misalnya penerimaan feedback dari rekan. Evaluasi sendiri, objektif cenderung jangka pendek, dan subjektif cenderung jangka panjang, seimbang balance penting. Kemampuan yang diperlukan untuk manajer, mirip dengan peran, namun dua-duanya ternyata berbeda peran memainkan itu dan dapat hasil. Kemampuan skill yang diperlukan untuk memainkan perannya, kemampuan untuk mengatur tujuan atau target. Manajer dari dirut sampai askabak harus buat tujuan atau target, dan target harus berdasarkan kebijakan, strategi, rencana, budget dan lain-lain. Jangka pendek, jangka panjang, tidak bisa terukur subjektif, kerja dan sikap bawahan, social responsibility dan lain-lain. Kemampuan pengembangan organisasi, ada dua cara pikiran. Satunya memperkuat kekuatan dan menghilangkan menjadi tidak penting kelemahan, dan satunya mengatasi kelemahan dan memperkuat organisasi secara rata-rata. Namun jika ada kelemahan di dalam kebijakan di perusahaan Konoha, misal safety, quality, nilai harus fokus pada kelemahan dahulu. Kemampuan komunikasi, tidak hanya berikan informasi kepada pihak lain. Yang terpenting membuat pihak lain mengakui sesuai permintaan atau harapannya. Kemampuan untuk evaluasi dan mengukur hasil. Kemampuan memecahkan masalah problem solving. Mengadakan hipotesa. Tentukan masalah. Memprioritaskan masalah. Mempertimbangkan tindakan, laksanakan tindakan, evaluasi hasil, dan lanjutkan kaizen berikutnya. Leadership. Leadership bisa dikembangkan melalui training dan sesuai pengalaman. Harapan untuk manajer, untuk mencapai kebijakan visi, misi, dan value, rencana dan budget. Mengatur tujuan atau target dengan kebijakan yang konsisten. Menyiapkan sumber daya manajemen manusia, barang, dana, untuk mencapai tujuan target. Meningkatkan motivasi anggota dan memelihara motivasi. Mengevaluasi hasil kerja organisasi dengan adil dan objektif. Menyelesaikan masalah yang ditemukan melalui proses evaluasi. Terus mengatur tujuan atau target lebih tinggi. Dan memutar PDCA. Akibatnya perusahaan akan bisa mendapatkan cukup profit. Dan membagikan pada karyawan, masyarakat dan lingkungan. Kompetensi manajer terbaik. Paham kekuatan atau kelemahan tim dan kemampuan anggota, dan mengalokasikan pekerjaan sesuai tujuan, kondisi dan situasi. Coba gunakan cara kerja yang baru, dan selalu berpikir bagaimana memaksimalkan performance tim. Paham motivasi anggota dan meningkatkan motivasinya. Mengevaluasi performa anggota dengan benar, melakukan feedback, dan meningkatkan performa seluruh tim. Menyesuaikan suatu masalah dengan divisi lain secara aktif. Mengendalikan batas waktu dan jadwal, mengurus kondisi mendesak, atau trouble secara inisiatif, tidak lari dari masalah, atau tidak berserah pada pihak lain. Mboe 4. Leadership perusahaan Konoha itu apa? Perbedaan antara manajemen dan leadership. Manajemen dan leadership dua-duanya termasuk peran yang menggerakkan anggota organisasi atau tim, namun berbeda. Manajemen berdasarkan leadership. Manajemen yang terbaik berdiri dari leadership yang baik. Leadership kondisi yang diperlukan untuk manajemen, tetapi bukan kondisi yang cukup. Manajemen tanpa leadership seperti penjara, dan leadership tanpa manajemen seperti klub di sekolah. Kenaikan tingkat peran atau pandangan. Manajemen skill oleh Robert Katz. Pendapat pribadi saja, namun itu bukan skill diminta. Itu penjelasan tentang perubahan peran.
pandangan, sikap yang harus disadari oleh manajer seiring dengan naiknya posisi. Sikap yang manajer harus punya kesadaran semakin naik posisi. Manajemen skill Robert Katz. 1. Technical skill kanan. Skill untuk melakukan pekerjaan dan tugas yang ada kaitan dengan bidang keahlian. Misalkan, pengetahuan produk, pengetahuan pasar, kemampuan pengembangan produk baru, kemampuan kumpulkan informasi, pengetahuan akuntan, teknisi produksi teknis mekanik dan lain-lain. Semakin tinggi posisinya, semakin kebutuhan untuk technical skill menjadi rendah secara relatif. 2. Human skill tengah. Komunikasi, pengembangan anggota, kemampuan buat jaringan customer dan lain-lain. Menekankan semua tingkat sama dan selalu diperlukan. Management skill Robert Katz. Buat kebijakan dan strategi manajemen. Decision making pengambilan keputusan. Laksanakan strategi. Memutar siklus PDCA dan lain-lain. Dengan keuniversalan. Skill yang umum untuk manajemen organisasi dan perusahaan. Orang yang menduduki posisi lebih tinggi butuh kemampuan untuk menggeneralisasikan sesuatu. Atau membuat konsep dari hal-hal yang spesifik. Dengan kata lain kemampuan untuk bisa lihat sesuatu dengan mata burung dari posisi tinggi. Konseptual skill seperti lingkaran pohon, seperti gambar lingkaran roti, seperti lingkaran telinga, seperti lingkaran gunung. Seandainya melihat dari posisi lebih tinggi dengan mata burung, kemungkinan bisa temukan beberapa cara solusi. Mboe 5. Pengembangan leadership skill perusahaan Konoha. Leadership skill. 1. Kemampuan untuk tetapkan target. Leader adalah orang yang menuntun, sehingga butuh tetapkan tujuan dan arah. Jika target mustahil atau terlalu sulit tercapai, anggota kehilangan motivasi. 2. Kemampuan mempertimbangkan sesuatu mirip decision making pengambilan keputusan. Pertimbangan cepat dan niat kuat untuk melakukan sampai akhir adalah skill yang sangat penting bagi leader. 3. Kemampuan laksanakan sendiri. Tidak hanya berikan instruksi, tetapi juga leader diri melakukan tindakan tergantung kondisi dan situasi. 4. Kemampuan bertanggung jawab. Situasi yang paling jelek adalah leader berlari dari masalah dulu. Lebih penting untuk menghindari masalah sebelum kejadian tindakan preventif. 5. Jujur, ikhlas dan konsisten. Untuk dapat kepercayaan dari anggota, perlu kejujuran, ikhlas saat melakukan komunikasi, keadilan dan konsistensi yang tidak goyah. Untuk meningkatkan leadership skill, 1. Tingkatkan kemampuan komunikasi. Mendengarkan cerita dengan hati-hati, jangan potong di tengah. Bawahan, rekan kerja, customer, supplier, mitra kerja. 2. Tentukan target dan tunjukkan arah. Jika kapten tidak ada di kapal-kapalnya tidak bisa maju. 3. Meningkatkan kemampuan decision making pengambilan keputusan. Akan menjelaskan bagian berikutnya. 4. Melakukan team building. Ada batasannya jika hanya top down saja. Yang pentingnya menyelaraskan vektor arah untuk melakukan anggota masing-masing. Manfaatkan individualitas dan kekurangan anggota. Jika kurang satu pun tidak bisa didemonstrasikan atau wujudkan leadership. Ringkasan leadership. 1. Tentukan target dan evaluasi. 2. Meningkatkan motivasi anggota dan memelihara itu. 3. Melakukan judgement pertimbangan dan decision making pengambilan keputusan. 4. Mengambil tanggung jawab pada akibat. 5. Mengembangkan sumber daya manusia. Hampir sama dengan manajemen selain organisasikan. Manajemen berdasarkan leadership konsep atas daripada leadership. Leadership kondisi yang diperlukan untuk manajemen, tetapi bukan kondisi yang cukup. Manajemen tanpa leadership seperti penjara, dan leadership tanpa manajemen seperti kegiatan klub di sekolah. Mboe 6. Decision making pengambilan keputusan perusahaan Konoha. Definisi, memilih sesuatu yang terbaik dari berbagai pilihan untuk mencapai tujuan atau target. Untuk melakukan decision making pengambilan keputusan terbaik, kumpulkan informasi, mempertimbangkan pilihan alternatif, memberi saran pilihannya, dan akhirnya memutuskan. Proses decision making pengambilan keputusan. Pola decision making pengambilan keputusan. 1. Secara rasional, cara yang paling umum. Secara rasional dan dilakukan sesuai urutan logika. Bisa hilangkan pilihan salah, dan bisa memperkecil ketidakpastian. 2. Secara intuitif. Yang lebih penting adalah intuisi daripada informasi dan data.
Diperlukan kemampuan yang bisa mengakui pengalaman dulu dan pelajari dari pengalamannya, bukan hanya tebakan. Jika tidak bisa decision-making pengambilan keputusan dengan pola satu saja, terkadang digunakan pola dua dari pilihan tersisa berdasarkan pengalaman. 3. Secara kreatif, kumpulkan informasi dan data, dan tentukan ide untuk solusi. Proses mirip dengan satu, tetapi pola satu fokus menghilangkan pilihan yang tidak benar, namun 3 fokus pada ide solusi. Karena perusahaan Konoha adalah pabrik. Perusahaan Konoha atau pabrik seharusnya tempat yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Sangen, Genba lapangan. Genbutsu, ketika ada masalah kita harus segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kejadiannya. Genjutsu, kondisi aktual di lapangan. Barang, kenyataan. Sehingga pola decision making pengambilan keputusan pasti sesuai dengan secara rasional. Dan jika beberapa pilihan tersisa, gunakan secara intuitif. Mengenai secara kreatif, itu harus dipakai untuk masalah-masalah yang tidak pernah dialami, dan tidak bisa diselesaikan dengan pengalaman sebelumnya. 7. Step decision making pengambilan keputusan. 1. Tetapkan hal yang diperlukan untuk decision making. Jika kurang jelas, seharusnya tidak bisa di decision making. 2. Kumpulkan informasi dan data terkait. 3. Mempertimbangkan beberapa solusi. 4. Analisa fakta, bukti evidence. 5. Memilih pilihan yang terbaik. 6. Laksanakan tindakan berdasarkan pilihan yang dipilih. 7. Evaluasi akibat dari decision making itu. Manusia merasa stres saat decision making pengambilan keputusan walaupun masalah kecil. Namun jika lakukan training dan mengumpulkan pengalaman, pasti bisa memperkuat kemampuan decision making pengambilan keputusan. Mboe 7. Ringkasan manajemen perusahaan Konoha. Hal yang untuk manajer. Ada perbedaan dari top manajemen sampai lower manajemen dari sisi luas tugas dari seluruh perusahaan sampai divisinya sendiri dan besarnya tanggung jawab, namun ada hal yang umum dan paling penting bagi semua tingkat manajer. Pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk menjadi perusahaan Konoha sustainable, namun sangat makan waktu dan sulit untuk melihat hasil dan kemajuan. Jika diabaikan atau tergantung pada orang lain selain sendiri, maka tidak ada masa depan perusahaan Konoha. Metode training manajer. Melakukan training untuk perkembangan manajer. Buat kesempatan untuk diskusi pendapat dan tukar informasi dengan manajer divisi lain. Buat kesempatan untuk diskusi pendapat dengan top manajemen. Berarti bahwa jika tidak susun pengalaman tidak bisa mengembangkan skill dan kemampuan yang diharapkan kepada manajer perusahaan Konoha. A. Leadership skill. B. Pengalaman manajemen. A. Leadership skill ditambah B. Pengalaman manajemen adalah good manager. 1. Pengaturan target dan evaluasi. Berdasarkan kebijakan, strategi, rencana perusahaan dan divisi. 2. Tumbuh leadership dengan kesadaran khusus decision making pengambilan keputusan. Perlu susun pengalaman. Namun jika tidak bisa tumbuh. 3. Berusaha keras komunikasi. 4. Menjadi sadar bahwa tugas manajer yang paling penting adalah perkembangan sumber manusia untuk masa depan. Selalu berpikir dari pandangan lebih tinggi. Training. Jika saya jadi atasan, bagaimana berpikir dan menentukan misi atau visi atau value perusahaan Konoha. Why komitmen perusahaan. What pedoman tindakan. How nilai-nilai value. Semua saling berhubungan berkesinambungan. Komitmen perusahaan Konoha. Sebagai perusahaan teknologi super canggih di dunia yang baik, selalu menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat. Pedoman tindakan. 1. Kami mematuhi peraturan perusahaan dan pemerintah dengan mengutamakan keselamatan dan perilaku yang jujur. 2. Kami berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi untuk kepuasan pelanggan. 3. Kami menjalankan usaha dengan prinsip integritas dan keputusan manajemen. 4. Kami menciptakan budaya perusahaan yang terbuka dan sederhana yang memiliki rasa kebanggaan yang kuat dan memotivasi setiap karyawan. 5. Kami berpartisipasi untuk menjaga lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab menjalankan usaha. Nilai-nilai value. Perusahaan Konoha teknologi tercanggih di dunia nomor 1 di Indonesia. Kontribusi untuk masyarakat dan lingkungan global. Kebahagiaan karyawan. Pertumbuhan perusahaan. Nilai bahan baku. Peningkatan pemanfaatan bahan baku atau bodomori. Mengurangi lose. Waktu pengiriman yang tepat. Kualitas produksi yang baik. Keamanan dan keselamatan lingkungan dan karyawan. Melalui kegiatan 5S, manfaatkan bahan baku.
kepercayaan dan kepuasan pelanggan pendidikan dan pelatihan. Profit Mboe, Profit Mboe, Profit Mboe. Terima kasih.